Muslim India sudah ada di Kota Padang, Sumatera Barat sejak abad ke-17. Mereka datang demi misi berdagang dan menyebarkan agama Islam. Hingga saat ini, Muslim India telah memiliki lebih dari 7 keturunan yang menetap di Kota Padang. Pusat pemukiman Muslim India di Kota Padang sendiri yakni di daerah Pasagadang, kawasan Pondok, Sumatera Barat. Di kawasan ini terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid Muhammadan. Masjid ini merupakan peninggalan sejumlah Muslim keturunan India di Padang yang dibangun pada tahun 1843. Masjid Muhammadan memiliki bentuk arsitektur khas, perpaduan arsitek India dan Muslim. Pada bagian depan masjid terdapat teras yang biasa digunakan untuk berbagai aktivitas keagamaan. Hingga saat ini, etnis Muslim India masih mempertahankan adat budaya nenek moyang mereka. Bahkan beberapa tradisi asli India sampai hari ini masih terus dilestarikan. Dalam pernikahan, keturunan Muslim India menganut sistem pernikahan endogami, yakni pernikahan dengan sesama keturunan Muslim India dengan alasan untuk mempertahankan keturunan, yang umumnya pernikahan terjadi karena perjodohan. Keturunan India, Muslim dari bapak dan ibu. Saya menikah melalui jalur perjodohan pada tahun 1992. Jadi saya pun akan menganjurkan hal ini kepada anak keturunan saya. Ketika kita menikahkan anak melalui perjodohan, itu akan kita mengamanahkan anak kita kepada orang yang jelas kita sudah kenal, karena banyak kita sering melakukan silaturahmi dengan komunitas-komunitas yang sama, karena memang sudah merupakan tradisi untuk saling menikahkan anak dengan keturunan yang sama. Jadi hal ini untuk menjaga juga supaya komunitas kita tidak hilang. Terlestarikan ya. Iya, terlestarikan. Jadi kita pun ketika menikahkan anak kita dengan orang yang jelas sudah kita ketahui, itu kita asalnya mengamanahkan anak kita kepada orang yang tepat gitu kan. Dan biasanya proses adaptasinya itu lebih mudah karena mereka sudah sedikitnya sudah saling mengenal juga. Jadi dan perbenturan budaya tidak terjadi karena biasanya dari sudah memiliki tradisi adat yang sama Dan diwariskan turun-temurun ya Bu. Jadi udah insya Allah tidak ada perbenturan gitu kebudayaannya. Dan sebenarnya dalam Islam itu bahwa pernikahan sebaiknya sepupu atau setara. Jadi kalau membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah itu jadi lebih gampang. Alasan-alasan seperti itu yang membuat saya pun inginlah hal ini untuk dilanjutkan agar apa yang mungkin saya alami itu bisa juga menjadi mungkin pengalaman ke depan bagi anak-anak saya. Namun, seiring berjalannya waktu, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, sudah banyak keturunan Muslim India yang melakukan pernikahan eksogami. Mereka menikah dengan suku bangsa lain seperti Minang, Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Namun, karena tinggal di ranah Minang, keturunan Muslim India lebih banyak menikah dengan suku bangsa Minang. Pernikahan eksogami yang terjadi antara masyarakat Muslim keturunan India dengan masyarakat Minang dilatar belakangi oleh beberapa faktor, di antaranya yakni kebebasan dari orang tua. Di era globalisasi ini, orang tua sudah tidak lagi memaksakan anak mereka untuk menikah dengan sesama India.
Anak dibebaskan untuk memilih pasangan hidupnya dari etnis manapun. Meskipun orang tua tetap memberikan nasihat, namun keputusan terakhir berada pada tangan anak. Selanjutnya yaitu dikarenakan karena tidak adanya aturan atau sanksi yang tegas. Jadi, bagi masyarakat muslim keturunan India yang menikah dengan etnis lain, tidak diberikan sanksi yang tegas. Faktor selanjutnya yakni karena pernikahan eksogami dianggap wajar di era globalisasi seperti sekarang ini. Selanjutnya karena faktor stereotip. Adanya stereotip terhadap suku bangsa lain selain suku bangsa India, hal ini menjadi tantangan untuk beberapa masyarakat muslim keturunan India untuk membuktikan bahwasannya tidak selalu suku bangsa lain tersebut kurang baik seperti yang sudah distereotipkan. Alasan selanjutnya yakni karena ingin memperluas keluarga. Beberapa orang memilih untuk melakukan pernikahan eksogami dengan alasan untuk menambah dan memperluas keluarganya. Jika menikah dengan sesama India, mereka merasa keluarganya itu-itu saja. Namun, apabila menikah dengan suku bangsa lain, keluarga akan lebih luas dan dapat mengenal hal-hal baru seperti kebudayaan pasangan. Orang tua laki-laki saya asli India, sedangkan mama saya keturunan Minang. Awalnya kami di keluarga Pak sebenarnya menuntut kami kalau bisa kawin dengan sama keturunan India. Tapi karena seiring berjalannya waktu, akhirnya hal tersebut dihilangkan dan kami bebas memilih. Akhirnya saya menemukan jodoh orang Minang. Kami di keluarga juga sebenarnya setelah saya menikah, akhirnya saya memberi juga kebebasan kepada anak-anak saya untuk memilih pasangannya yang intinya agamanya sama, tapi sukunya juga nggak kami tentukan. Boleh dia memilih suku lain asalkan satu kepercayaan. Dan di dalam keluarga kami tidak memberikan aturan yang tegas untuk memilih itu, terserah pada anak-anak. Kalau misalkan mereka tidak menikah dengan sama India, apakah nantinya itu mereka ada bayar denda atau segala macamnya, atau memang dipersilahkan gitu, atau bagaimana sistemnya? Kalau dalam memilih pasangan itu atau adat kami itu tidak ada membayar denda atau semacamnya. Memang kita dibebaskan aja, misalkan satu kepercayaan. Dalam pesta pernikahan terdapat akulturasi budaya India dengan budaya Minang. Seperti sebelum melangsungkan akad nikah, keluarga calon mempelai wanita membawa hantaran yang disebut dengan carano. Carano tersebut berisikan daun sirih, pinang, tembakau, kapur sirih, dan terdapat juga syurma atau celak sebagai penghias mata, sisir, bedak padak, serta pakaian lengkap India atau biasa disebut sherwani. Usai akad nikah, kedua mempelai disuguhi susu oleh kedua orang tua. Dalam resepsi, mereka tidak hanya menggunakan pakaian India atau pakaian Minang saja, melainkan mereka menggunakan pakaian India dan juga memakai suntiang. Dalam pesta pernikahan, makanan yang dihidangkan yakni makanan khas India seperti gulai dalca, gulai ketumbar, nasi biryani, roti canai, samosa,
kari, parata, selada, dan lain sebagainya. Dan juga selain ada makanan India, terdapat juga makanan khas Minang seperti rendang, sate padang, lamang tapai, dan tambahan makanan pelengkap lainnya. Makanan khas Minang dan makanan khas India tidak hanya dapat kita temui pada saat pernikahan masyarakat Muslim keturunan India dengan masyarakat Minang. Namun, makanan tersebut dapat kita temui secara bersamaan pada saat acara pernikahan masyarakat Muslim keturunan India dengan sesamanya. Itulah gambaran masyarakat Muslim keturunan India dengan masyarakat Minang yang hidup secara berdampingan di Kota Padang, Sumatera Barat.